Chen 11. Ini semua salahku, membuatmu menderita panggilan sedang direkam suamiku selama kamu dan Zi baik-baik saja. Sudah puas. Bagaimana dengan bukti panggilan direkam kapan bisa keluar? Sudah terkoordinasi. Kamu tanda tangani dokumen ini, panggilan sedang direkam, kalau tidak ada yang salah, dalam 2 hari lagi kamu bisa keluar. Untung siap. Mengambil uang perusahaan masalah besar. Rekaman isi percakapan pagi. Kali ini maafkan. Percakapan direkam. Oh pagi, percakapanmu direkam. Ini manajer umum cabang kami, Zaolan, pendukung besar kerja sama kali ini. Suami, kerja sama kali ini direkam, Misu. Aku akan menjaga Qin Zheng dan anakmu. Waktu kunjungan tiba. Silakan keluar dari sini. Isi percakapanmu sedang direkam. Selesai cerai, wanita bodoh itu benar-benar naif. Kesalahan sama bisa terjadi 2 kali. Dokumen-dokumen ini ditandatangani tanpa melihat, tidak tahu isi di dalamnya. Surat perjanjian cerai disembunyikan di dalamnya. Mencintai saya hingga ke tulang. Akan percaya tanpa syarat. Bukankah ini mobil Pak Su yang kaya itu? Kenapa dia ada di sini? Ayah, kenapa ayah datang? Terjadi masalah besar, bagaimana saya tidak datang? Cahaya Pejai. Apa yang sebenarnya diberikan Qin Zheng padamu? Menyembunyikan latar belakang keluarga untuk menikah, dan Ayah, ini bukan salahnya, kehendakku sendiri. Dia mencintai pekerjaannya. Aku tak bisa biarkan dia hancurkan masa depannya. Selain itu, dia telah akan segera keluar. Perusahaannya butuh investasi. Bisa bantu dia? Baiklah. Ayah janji padamu. Naiman. Kamu juga harus berjanji pada ayah. Setelah keluar dari penjara, langsung kembali ke keluarga Su. Warisi aset keluarga dan menjadi gadis besar keluarga Su. Baik. Saya janji pada ayah. Terima kasih. Qin Zheng, tunggu aku keluar untuk berkumpul denganmu dan anak kita. Su Chenxi bersalah penggelapan dana. Dihukum penjara 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Qin Zheng menyelamatkanku. Aku mau ketemu dia. Aku harus ketemu dia. Apa ini? 2 hari lagi bisa keluar. Kenapa dihukum 5 tahun? Apa yang terjadi ini? Fajar. Salahku, aku kurang mampu. Tapi tenang saja, aku pasti akan merawat anak-anak dengan baik. Sayang. Tunggu aku keluar. C'est la Madame kepada Nona Besar qui lui dari Penjara. Cepat bangun. Nona Besar, Hotel Bintang 5 Tianchen ini hadiah dari Tuan Besar untuk Anda keluar dari penjara. Tolong sampaikan terima kasihku pada ayah. Qin Zheng dan Zi tidak datang menjemput? Nona Besar, ini. Tidak apa-apa. Perusahaan Qin Zheng besar. Dia sibuk. Zi juga. Dia seharusnya kelas 1. Dia pasti sedang sekolah sekarang. Aku akan pulang dan memberi mereka kejutan. Pak Fu, siapkan semuanya. Minggu depan aku kembali ke keluarga Su untuk mengambil alih bisnis keluarga. Sekarang antar, aku tidak sabar bertemu suami dan anakku. Mantan istrimu itu. Bisa keluar penjara? Saat ini, kenapa kamu sebutkan dia? Tenang saja. Dia tidak bisa menemukannya di sini. Tolong buka pintu. Kata sandi tidak valid. Apakah sudah diganti? Kan ini hari ulang tahun saya.
Telepon yang Anda panggil sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Suami, tebak aku di mana? Qin telah memblokirku. Kok bisa begini? Kenapa diketuk-ketuk? Aku cari Qin Zheng, nyonya rumah ini. Qin Zheng atau Wang Zheng, mereka pindah 5 tahun lalu. Rumah ini bernama Feng. Salah alamat. Kenapa mereka pindah tidak kasih tahu aku, Nona besar? Apakah ini dendam dari Qin Zheng? Berubati? Tidak mungkin, Paman Fu, jangan asal bicara. Qin Zheng sayang padaku, dia tidak akan berubah hati. Aku tahu sekarang, performa perusahaan bagus jadi pindah ke rumah yang lebih baik. Kalau begitu, jemput Zi pulang sekolah, lalu pulang kerja. Aigreko. Pak Fu, lihat bajuku rapi tidak? Bagaimana Tenang saja, penampilanmu sekarang sangat bagus. aku hanya takut mempermalukan Zi kan? Bu. Zi kecilku sudah tumbuh besar. Hijawan. Bu, mari kita pulang. Yo. Nona. Paman Fu, lihat ingatanku, saat aku masuk penjara, Zi usia 4 tahun. Sudah 5 tahun berlalu. Kalau dia mengenaliku, Tapi. Dia panggil Ibu Shaolan, menurutmu akan? tidak akan. Qin Zheng setia padaku. Dia bilang menungguku keluar penjara bersama Zi. Apa yang dikatakan pasti Biarkan aku cari tahu Qin Zheng pindah kemana. tidak perlu. Besok ulang tahun Zi, keluarga Qin akan adakan pesta ulang tahun. Hadir sebagai pewaris keluarga Su. Sekalian beri mereka kejutan. Paman Fu, menurutmu, haruskah aku memberikan hotel yang diberikan ayah? Hadiah untuk Zi? Nona besar. Iya. Anak-anak mengerti hal seperti, lebih baik belikan dia mainan. Transformers, anak laki-laki suka ini. Aku harus siapkan hadiah untuk suamiku. Apakah beli jam tangan? Atau mobil mewah? Qin Zheng kita sudah bersama selama 5 tahun, tapi masih pacaran diam-diam. Kapan kita akan ungkap? Jangan khawatir, aku sudah bilang akan memanfaatkan pesta ulang tahun Zi untuk umumkan pertunangan kita. Tentu saja aku ingin bersamamu selama-lamanya. Kalau begitu, aku juga punya kabar baik. Putri besar grup Su kita kembali untuk merawat bisnis keluarga. Dengka-dengka. Dia sangat peduli. Dengan pelanggan Qin ini, harus datang sendiri untuk pesta ulang tahun Zi. Apa katamu? Putri tertua keluarga Su. Maksudku, kenapa kabar sepenting ini tidak kau beritahukan lebih awal agar kita tidak mengabaikan tamu terhormat? Aku juga baru saja mengetahuinya. Pesta segera dimulai, ayo pergi. Nona. Tidak apa-apa. Hadiah ini, aku ingin mengantarkannya ke Zi. 10 menit lagi, aku akan meneleponmu, bawa sisa hadiah masuk. YK. Terima kasih semua bisa hadir di pesta ulang tahun yang aku siapkan untuk anakku. Aku punya satu hal lagi. Harus diumumkan. Aku berencana bertunangan dengan manajer cabang kelompok usaha Su, Bu Zhaolan. Bertunangan. Su Zhenxi, kenapa kamu di sini? Qin Zheng, barusan kamu bilang kamu mau bertunangan dengan Shaolan? Lalu aku? Su Chenxi, sadarlah sedikit. Kita sudah bercerai.
Bercerai? Bagaimana bisa? Kenapa tidak tahu soal ini? Kamu pasti bohong padaku. Bohong padamu? Coba lihat, ini apa? Bagaimana bisa begitu? Pantas saja. Selama 5 tahun ini kalian tidak pernah menjengukku. Setelah keluar penjara tidak menjemput. Pantas kalian pindah rumah tapi tidak memberitahuku. Memblokir semua kontakku. Ternyata sudah lama bercerai. Kapan terjadi ini? Tanda tangani ini. Dalam 2 hari harusnya selesai. Apakah ini dokumen ditandatangani 5 tahun lalu? Ya, jadi Suchensi. Perjanjian cerai kamu tanda tangan. Kita berpisah baik-baik, jangan mengganggu lagi. Mengganggu? Masih manusia? Bantu bangun perusahaan dan bawa investasi dari keluarga Su. Berhenti kerja demi kamu. Di rumah menjalani peran sebagai Sedangkan kamu memanfaatkan kepercayaan padamu, menipu tanda tangan perjanjian penggelapan dana, menipu aku tanda tangan surat pengakuan, menipu aku tanda tangan perjanjian cerai. Begitu kamu memperlakukan aku? Tunggu, Suchensi, bicara apa? Surat pengakuan bersalah kamu tanda tangani. Jangan coba lempar kesalahan. Ngomong tentang aku tidak masalah, tapi kenapa syarat tunanganku? Katanya kamu tarik investasi Su. Investasi dari Su. Jelas-jelas Zhaolan, melihat potensi Qin, maka mencari Su untuk bantuan. Potensi Qin. kamu bilang Kamu sendiri percaya? Suchensi, bicara apa sih? Ini pesta ulang tahun Zi. Yang datang semua orang kelas atas. Bukan penjara yang rusak ini. Kamu tahu ini pesta ulang tahun Zi, Ibu Zi. masalah apa saya ke sini? Saya lebih berdiri di sini daripada siapapun. Masih menyebut diri ibu. Kamu tak tanya. Apakah Zi kita mau? Di hatinya Zi, aku. Satu-satunya ibu dia. Bicara omong kosong. Aku harus melihat Zi. Di mana Zi? Keamanan. Lepaskan aku. Masih ada hukum gak? Hukum, baiklah. Akan kubuat kau lihat. Apa itu sebenarnya hukum? Baru keluar penjara? Baiklah, biar ku bantu bersihkan sial di tubuh. Bersihkan saja. Bersih, cepat pergi. Pergi saja, pergi saja. Keluar. 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 Qin Zheng. Sanggup melihat mereka mempermalukan aku? Mengapa saya masuk penjara? Atau ingin saya lakukan di depan umum? Sebutkan alasannya. Tunggu sebentar, biarkan dia duluan. Qin Zheng menyesalinya? Ada kesalahpahaman di sini. Benar tidak? Cahaya pagi. Aku tahu kamu tidak rela, tapi ini tempat umum. Apapun yang kita bicarakan, kita pelan-pelan bicara nanti. Oke, Kamu, pengawal, bawa dia dulu. Kalau berani ribut lagi, ikat dia. lihat siapa berani datang. Aku sudah bilang, datang merayakan ulang tahun anakku, lihat siapa berani mengusirku. Suchensi, punya ibu seperti ini adalah aib seumur hidup bagi Zi. Suchensi. Orang yang keluar dari penjara ingin bertemu Zi. Jika kamu menyebabkannya terjerumus, kamu akan merusak hidupnya. Kamu tahu? Merusak hidupnya, susah payah mengandung 10 bulan melahirkan dia. Bagaimana bisa aku merusaknya? Hari ini ulang tahunnya. Ingin bertemu dengannya sekali. 5 tahun. 5 tahun aku meninggalkannya. Kamu mengerti bagaimana perasaanku? Aku adalah ibu kandungnya. Matahari pagi, kamu melahirkan seorang anak. Tapi semua wanita melahirkan anak. Ternyata di matamu, aku hanya alat untuk melahirkan anak. Baiklah. Aku bisa bercerai denganmu. Aku mengaku. Zi adalah anak yang lahir dengan susah payah. Aku nggak mungkin memberikannya padamu. Hari ini membawanya pergi. Biarkan Zi memilih sendiri. Kalau dia benar-benar mau ikut kamu, aku biarkan kalian pergi. Zi mana? Aku mau lihat anak itu. Lihat anak itu. Anak ini bisa kamu lihat kalau mau.
Ingin bertemu Zi. Bisa pakai ini. Naik dari sini. Kalau bisa naik, aku izinkan ketemu Zi. Tunjukkan kasih ibu, kan kamu sayang anak? Kenapa? Takutia. Katanya rendu anak. Tu m'as à l'aise encore. Kenapa nggak naik? Cepat naik, naik, naik. Cepat naik, cepat naik. Naik, naik, cepat, cepat naik. Naik. Tidak mungkin. Kalian ini apa? Berani hina aku. Sudahlah Chensi. Jangan berkelakuan tidak pantas. Ini bukan masalah kecil, ini salahku, oke? Qin Zheng, aku bisa sampai hari ini. Bukankah kamu memaksaku? Ini semua demi kebaikanmu. Qin, kalau saya bilang, kamu jangan lagi lembut padanya. Qin, ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Kamu melakukan demi... Tapi dia malah menjijitmu seperti anjing. Jangan pedulikan. Baiklah. Sekarang aku harus membuatmu menyerah. Aku ingin Zi melihat. Ibunya sebenarnya seperti apa? Aigreco. Karena kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan aku. Rang-rang. Tendia antaku. Sudah setengah jam. Kenapa Nona Besar belum menelepon aku? Ayo pergi, aku akan masuk dulu dan melihat. Lepaskan aku, mau ngapain? Jangan takut, Chensi. Sebagai penjahat, harus diarak, kalau tidak bagaimana membersihkan dosa. Bersih-bersih untuk bertemu Zi. Tidak, tidak. Su Chensi. Turunlah dari situ. Su Chensi, pikirkan. Kalau gak dapetin hak asuh Zi, gak ada lagi kesempatan. Ji, kamu nanti hanya akan panggil aku ibu. Tidak bisa. Aku tidak bisa biarkan Zi ikut dengan. Harus bertemu Zi-ku. Baiklah. Boomerang kick. Lihat, dia merangkak. Semangat ya. Ada jalan panjang di depan. Aigreco. Semangat, semangat, semangat. Zi mengucapkan harapan apa? Aku paling sayang Mama. Qin Zheng. Aku sudah memanjat. Bisa saya menemui putra saya? Su Chensi. Tak disangka kamu benar-benar memanjat. Kalau dulu kamu bicara baik-baik padaku, aku kan bisa langsung mengizinkanmu bertemu. Jangan berpura baik lagi. Aku sudah tidak punya rasa lagi padamu. Sekarang aku hanya ingin anakku. Z. Aku ibumu. Ibu. Z. Aku ini ibumu, Ibu. Z. Masih ingat bagaimana ayah mengajari kamu? Ibumu tak peduli padamu. Jangan berteriak padaku di sini. Kau bikin ibuku. Pergi, aku tidak mau penjahat yang pernah dipenjara jadi ibuku. Hancurkan penjahat besar. Hancurkan penjahat jahat sekali. Aku tidak mau ibu yang penjahat, aku mau Buzhaulan jadi ibu. Zi, bagaimana bisa kau akui orang lain sebagai ibu? Apa kau lupa ulang tahun bilang paling cinta ibu? Kau yang tinggalkan aku waktu itu. Kamu ingin membuat permohonan ulang tahun? Ok. Kali ini, saya berdoa agar tidak pernah melihatmu lagi.
Qin Zheng. Apakah cara mendidik anak? Su Chenxi, tenangkan diri. Jika anak memiliki ibu di penjara, itu aib seumur hidup. Demi anak, kamu tidak boleh menemui mereka. Kenapa aku di penjara? Kamu tidak tahu? Memanfaatkan rasa cintaku pada biarkan menjadi kambing hitammu. Jangan sampai aku dan anakku bertemu. Sekarang kau membuatnya memutuskan hubungan denganku dan menghina ibunya. Kau tidak tahu malu. Tidak layak Su Chenxi, introspeksi diri. Ini pesta ulang tahun Zi. Lihat apa yang telah kamu lakukan padanya. Ada yang mau kemari. Bawa dia pergi. Tidak. Jangan biarkan aku pergi. Lepaskan. Beranti. Nona Besar. Anda baik-baik saja? Su Chenxi. Pantas hari ini berani datang buat masalah. Ternyata sudah menemukan pendukung, ya? Siapa orang ini? Pacar baru, ya? Ia juga. Mengingat kau baru keluar dari penjara. Hanya bisa dapat pria tua. Su Chenxi. Berani kau siram aku dengan minuman. Kenapa? Kena hati nurani ya? Aku sudah berbaik hati padamu. Qin Zheng. Salah menilai orang. Kau manfaatkan cinta, langkah-langkah, kamu menempatkan diri di posisi tidak tepat. Sekarang, aku tahu siapa kamu. Kamu pikir aku masih akan mengalah? Menghadapi orang seperti kamu, aku bahkan merasa tanganku kotor. Chenxi. Lepaskan aku, lepaskan. Su Chenxi, apa membuatmu senang? Cuma mengandalkan orang banyak, bukan? Berani lepaskan aku, lepaskan. Siapa yang memberi Anda berbicara dengan gadis muda kita? Apa kamu lakukan, Su Chenxi? Kamu tidak bisa memukulku. Anak itu masih di sini. Zi, hentikan dia. Hentikan dia. lepaskan ayahku atau aku akan memukulmu sampai mati. Zi. Qin Zheng, bagaimana kau membesarkan anak menjadi pemberontak dan tidak berperasaan? Hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Zi. Aku ibumu, tak mungkin aku orang jahat. Ibu hanya ingin kamu, seperti anak-anak, tumbuh sehat dan bahagia. Seperti anak-anak lainnya. Zi, jangan dengarkan dia. Kamu lupa? Anak-anak lain belajar, ayah membiarkanmu bermain? Anak-anak lain bolos sekolah. Akan dimarahi dan dihukum. Ayah akan memberimu hadiah. Benar tidak? Benar. Aku tidak mau seperti anak lainnya, aku mau bersama ayah. Qin Zheng. Kamu membiarkan anakmu bolos. Ayah, bagaimana? Kita tak bisa melawan orang jahat ini. Zi. Ayah sudah ajari kamu. Tenang saja. Apapun yang kamu lakukan. Cepat pergi, Zi, hati-hati tangan. Zi. Lihat belum? Qin Zheng. Dia masih anak-anak. Kamu mau hancurkan dia? Seret dia ke sini. Qin Zheng. Ingin berbaik hati. Tidak disangka mendidik Zi seperti ini. Kalau begitu, bersiaplah menerima pembalasanku. Su Chenxi, mau apa kamu? Lepaskan aku lepas. Su Chenxi, kamu mau ngapain sih? Aku kasih tahu kamu ya, hari ini Nona Su akan datang. Lihat nanti bagaimana kalian semua sombong di sini, pasti tidak berakhir baik. Nona Su akan datang. Baik, ingin lihat. Bagaimana dia akan melindungimu. Suruh dia pakai ini. Dan borgol ini. Pasangkan juga pek. Saya tidak mau. Tidak. Saya tidak pakai. Saya tidak mau. Lepaskan aku. Apa ini? Jangan buru-buru. Ini baru langkah pertama. Su Chenxi, kamu gila ya? Bagaimana kamu tinggalkan aku di depan banyak orang? Aku ini ayah anak-anak. Su Chenxi, Presiden Grup Qin, tunangan saya Zhao Lan. Kenapa kamu mempermalukannya? Penghinaan. Itu menghina. Tadi kalian suruh aku merangkak. Bagaimana tega menghinaku? Maafkan aku. Su Chenxi. Aku salah. Maafkan aku. Aku tahu kamu selalu kesal. Karena diambil oleh Zhao Lan. Namun jika menyangkut perasaan,
Kau tak bisa memaksaku, mohon. Kumohon, lepaskan aku. Aku akan membiarkanmu. Lalu siapa yang akan membiarkan? Aku memberitahumu. Cintaku padamu mudah kulepaskan. Apa yang kau lakukan padaku hari ini? Aku ingin kamu membayar 2 kali lipat, mulai dari sini sekarang. Naiki sana. Aku tidak mau merangkak. Aku ini pria sejati. Aku tidak tahan dihina. Kamu bisa tahan hinaan. Aku tidak bisa. Aku tidak mau merangkak. Kalau kamu tidak mau merangkak, Seret saja dia. Hendikan. Vacancy. Suruh mereka lepaskan. kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Kamu juga naik. Su Chensi, aku manajer cabang grup Kin. Kenapa kamu begitu padaku? Diam. Chahensi. Ini bukan urusan dia. Ada apa-apa langsung denganku. Kinjeng. Gak nyangka kamu perhatian. Suchen 11, aku tahu kamu cemburu. Maaf, soal ini. Soal, bisakah kamu? Bilang 1 kata lagi. Tambah 10 kali. Merangkak sekarang. Pukulan pertama ini Untuk pengkhianatanmu. belum selesai. Sudah punya cinta baru. Pukulan kedua ini. Aku menghukummu karena perencanaan licik. Menjebakku. Yang membuatku di penjara. Pukulan ketiga ini. Aku menghukummu karena memfitnah, mempengaruhi anak, agar tidak mengenali ibu kandung. Qin Zheng. Selama bertahun-tahun, aku ada padamu. Aku mencurahkan emosiku ke dalamnya. Tapi mulai sekarang, antara kau dan aku hanya ada kebencian yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kebencian. Su Chensi. Jangan mencoba menampilkan diri sebagai sosok yang begitu mulia. Kamu menyukaiku waktu itu karena aku idola sekolah, kan? Apakah Anda berhasil memulai bisnis segera setelah lulus kuliah? Pada akhirnya, semua itu hanyalah kemunafikan. Jadi, di hatimu pikir begitu tentang aku. Kalau begitu, tidak perlu berbelas kasih, Su Chensi. Baru saja, aku sudah minta asisten panggil manajer di sini. Manajer Yo harusnya segera sampai. Oh, begitu ya. Ini perusahaan di bawah grup Su. Jika mereka melihat kamu memperlakukan kami seperti ini. Menurutmu, apakah kamu mendapatkan hasil yang baik? Tentu saja, saya ingin melihat apakah manajer Yo datang. Untuk membantu saya, atau membantu kamu. Ada apa, Nona besar? Kenapa kamu di sini? Nona Zhao, kenapa kamu di sini? Versen. Nona Zhao, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Siapa melakukannya? Manajer. Apakah keamanan hotel bekerja seperti ini? Penjahat manapun bisa masuk dan menyerang saya? Apakah Anda masih ingin menjadi manajer? Sipat bebaskan Tuan Chin antak saya. Nona Zhao, jangan marah. Ini kesalahan saya. Saya akan segera menangani mereka. Orang-orang. Tangkap 2 orang ini. Karena membuat keributan. Su Chensi, kau melihatnya? Ini adalah identitas dan kekuasaan. Barusan gak arogan? Lanjutlah. Manajer Yo, dia itu putri besar grup Su. Siapa yang berani menyentuhnya? Putri besar grup Su? Pak Tua, siapa? Kalian berdua kena histeria? Datang ke sini buat gila-gilaan ya? Su Chensi, kenapa menyamar jadi putri besar Su? Tokoh besar kok disamarkan? Kamu gila ya? Apa yang kalian mau? Aku putri grup Su. Hotel ini semua atas namaku. Kalian masih mau usir aku? Cepat sadar, bangun. Bersihkan otakmu. Berlaga seperti nona besar ya? Tadi hampir kami di sini. Cotipu, AQ. Cepat bersihkan diri dan keluar dari sini. Buka mata lebar, lihat baik. Ini apa? Ini. Perjanjian pengalihan hotel. Kontrak pengalihan hotel. Tertulis dengan jelas bahwa hotel ini atas nama saya, Su Chensi. Apa hak kalian mengusir?
Hanya dengan beberapa lembar kertas ini mau buktikan hotel ini milikmu. Kamu memang selalu naif. Lalu menurutmu, kami akan percaya seperti kamu, seperti orang bodoh. Hanya beberapa lembar kertas, terlalu mudah dipalsukan. Kau pikir bisa menipuku? Su Chenxi, kau mempermalukanku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kenapa berdiri di situ? Tangkap aku. Ayo, Berikan cambuk itu padaku. apa yang akan kamu membuka? Le Pascan Acu. Biarkan dia. Dia putri sulung Su. Kalian berani menyentuhnya. Keluarga Su takkan melepaskan. Orang tua diamlah. Su Chenxi, pasti. Bikin mu malu. Keluar untuk jamuan, malah ketemu masalah. Benar-benar sial. Kita s'est passé pas berita upakwang, kalotidak nanti mazala bezar, kena kita. Ayo pergi. Zi, Apakah kamu masih ingat? bagaimana tahanan diinterogasi di penjara? Dia dicambuk, tapi Zi, kini kau adalah pembawa pesan keadilan. Datang. Pelaku kriminal harus diinterogasi. Pergi. Zi, Dia ibumu. Kamu akan menyentuhnya? Zi jangan. Zi, apakah kamu akan menyerang ibu? Kenapa bengong? Jika kamu melakukannya dengan baik, ayah akan memberimu hadiah sebuah game konsole. Siapa berani menendangku? Pak Wang. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau menyentuh mereka. Dan kamu, kalian berdua. Apakah Anda mencoba membuat hotel kami bangkrut? Tuan Wang AP yang membawa Anda ke mereka. Diam. Menyebar. Paman Fu, angin apa yang membawamu? Dia datang sendiri. Seyadaton un tuk melia. Nona besar kita. Bagaimana dia dihina oleh orang jahat ini? Aduh, Paman Fu, Anda bercanda. Bagaimana bisa orang berani menghina nona keluarga Su? Yang ini pasti nona besar keluarga Su, kan? Nona Su. Zemo zala saya. Ini semua kesalahan saya. Saya tidak mengawasi bawahan. Salah saya, salah saya. Kamu bilang dia putri sulung keluarga Su? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya sangat mengenalnya. Saya sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun, keluarganya biasa saja. Bagaimana mungkin dia putri sulung keluarga Su? Baik. PAK Fu itu. Dia putri keluarga Su? Ini wajar, kan? Aku akan berbohong? Tidak, tentu tidak. Semua salah paham. Aku dengar ada orang bikin keributan, makanya aku datang. Manayer Yo, hei, ada apa denganmu? Bagaimana bisa ada orang di depanmu menghina nona besar keluarga Su dan Paman Fu? Baiklah, jangan bicara lagi. Kamu sekarang dipecat. Pergilah dan lakukan zera terima pekayaan. Nona Su. Anda lihat tentang hari ini. Ini bukan kesalahanmu. Tolong panggil satpamnya. Ayo. Su Chenxi. Kamu putri dari keluarga Su. Betul, dan aku tidak akan melepaskanmu. Chenxi, aku tahu tadi. Itu salahku. Tapi kamu sangat mencintaiku. Pasti akan memaafkanku, kan? Qin Zheng, jika bisa membawamu ke surga, aku bisa menurunkanmu ke neraka. Itu baru pembuka. Sekarang balas dendamku padamu baru dimulai. Cerah. Qin Zheng, nggak punya harga diri. Sampai-sampai bersembunyi di belakang anak-anak. Zi. Dia tidak berani memukulmu. Bantu selamatkan ayah. jangan pukul ayahku, ini kemauanku sendiri. Zi. Ayahmu bersalah, harus dihukum. Karena dia tidak mengizinkanku ikut, takut pengaruh buruk. Bukan salah ayah, aku sendiri yang tidak suka padamu. Aku ikut kamu, lepaskan ayahku ya. Kumohon, jangan sakiti ayah, jangan sakiti Tante Zhao. Kalau kamu tidak senang, pukul aku saja. Aku benar-benar tidak menyangka. Suatu hari, anakku akan berlutut di depanku mengatakan hal ini. Kamu benar-benar anak bodoh. Bagaimana bisa ibu tega memukulmu? Qin Zheng, aku dan anakku sampai hari ini. Semuanya berkat dirimu. Jika demikian, Kalian berdua bertobat.
ikat mereka untukku. Jangan. Cahaya fajar, ini salahku, aku yang tidak setia. Maafkan aku, maafkan aku. Cahaya fajar. Aku tahu hari ini. Hari ini kamu cemburu. Merasa tidak puas karena aku bertunangan dengan Shaolan. Aku ikut kamu pulang. Kita lanjutkan hidup bersama, oke? Perasaanku padamu sudah. Tidak ada lagi alasan aku membencimu. Kamu membawa pengaruh buruk pada Zi. Ikatlah. Jangan. Lepaskan aku. Kalian di sini bertobatlah dengan baik. Chen 11. Ini tidak mungkin. Bagaimana Su Chenxi jadi putri besar keluarga Su? Tidak mungkin. Qin Zheng, aku tidak percaya. Tidak akan terjadi. Aku mengenalnya bertahun-tahun dan dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda. Pasti palsu. Tidak mungkin. Pak Xiao. Sudah ditemukan. Pak Fu dulu kepala rumah tangga keluarga Su, tapi pensiun 3 tahun lalu. Jadi, dia sekarang bukan kepala rumah tangga keluarga Su. Ternyata sudah pensiun. Baiklah, Pasti Su Chenxi. cari pria tua untuk ikut berakting. Mana Pukita. Su Chenxi. Berani sekali. Baiklah. Kalau identitasnya palsu, Maka jangan salahkan aku. jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Ayah, Chenxi. Anak baik, kamu pulang. Pak, aku sangat merindukanmu. Jangan menangis. Jangan menangis, say. Yang penting sudah pulang. Maafkan aku, Pak, karena aku tidak mendengarkan nasihatmu. Aku harus dipenjara. Dan khawatir 5 tahun. Anakku. Asalkan kamu bisa bangun. Itu belum terlambat. Anda harus percaya. Ayah, Aku akan selalu menjadi pendukung terkuatmu selama kau berpaling. Kamu akan selalu melihat ayahmu berdiri di belakangmu. Aku akan selalu melindungimu. ayah, Oke, putri kecilku, jangan menangis. Oh iya, ayah, hari ini akan masak sendiri. Buatkan makanan favoritmu. Nanti kita cicipi. oh, Paman Fu. Baiklah, Anda bisa mulai. Ayah. Mari kita duduk. Bayar ayah lihat. Cruz. Chenxi, ayah mau bicara sesuatu. Ayah sudah tua. Mengelola perusahaan juga agak kewalahan. Jadi, ayah mau menyerahkan harta keluarga padamu. Tentu saja. Pengalamanmu belum banyak. Ini beberapa anak perusahaan di bawah Su yang bisa kamu pegang dulu, pelan-pelan menyesuaikan. Kabong Nanan. Manayer Shaolan. Tak kusangka setelah berputar-putar, tetap jatuh ke tanganku. Chenxi, jika ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Ayah, Selalu mendukungmu. terima kasih, ayah. Aku mulai kelola cabang Nanan ini. Baik. Qin Zheng, Chaolan. Semua ini baru saja dimulai. Alan. Aku salah mengira Su Chenxi adalah nona besar keluarga Su. Kalau aku tidak bilang 2 kata baik, kita berdua pasti sudah selesai. Qin Zheng. Aku nggak sebanding dengan nona besar keluarga Su. Mau cepat-cepat putusin aku buat cari yang lebih tinggi, kan? Mana mungkin? Alan, aku benar-benar suka sama kamu. Lebih baik begitu. Aku peringatkan padamu, jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Baik. Pak Zhao, ada kabar dari kantor pusat bahwa Nona Su akan mulai mengenal urusan perusahaan. Dia mengunjungi cabang Nanan yang pertama.
Nona Su akan datang? Minggu depan dia akan datang. Turunlah dan persiapkan diri. Kita harus menunjukkan kekuatan Nanan. Bagus. Ada lowongan posisi direktur di kantor pusat. Nona Su datang untuk mencari orang yang dapat dipercaya. Percaya diri dengan kemampuan kerja pribadi. Kita perlu mempersiapkan diri sebelum berangkat. Selidiki preferensi Nona Su. Bagus. Informasi bocor ke Z. Iya. Sangat bagus. Coba cari cara biar Qin Zheng dan Shaolan tahu kalau aku suka. Giok merah darah. Ingat, pastikan mereka tahu secara terpisah. Ya, Giok merah darah. Aku ingat Qin Zheng sepertinya punya pusaka keluarga seperti itu. benar. Benda itu, Qin Zheng sangat menghargainya. kau bilang, Kalau Zhao Lan mau, apakah mereka akan bermusuhan? ini hanya langkah pertama. Aku tidak percaya hubungan kalian tak tergoyahkan. Pak Xiao. Apakah Qin Zheng mau meminjamkan giok merahnya? Tentu saja, Qin Zheng selalu patuh. Qin Zheng, bawa giok merah kuno itu dari rumahmu malam ini. Baik. Tuan Qin. Nona kami bilang bahwa penampilan Anda sangat cocok dengan seleranya. Selama Anda mau. Dia sangat ingin berkenalan dengan Anda. Benarkah? Saya ingin berkenalan dengan Nona Su. Tapi orang yang menarik minat saya banyak. Apa Nona Su punya niat yang tulus? Kenapa dulu aku suka dengan orang seperti ini? Bosku kami bilang, selama Anda mau, syarat apapun bisa dipenuhi. Kekayaan, jabatan, selama Anda menginginkannya dia mempunyainya. Director Qin. Ini proyek senilai 3 miliar dari grup kami, Susi. Nona besar kami bilang, ini sebagai tanda niat baik. Asalkan kamu membuatnya puas. Banyak lagi pesanan menanti kamu. Pesanan ini diterima oleh Qin Zheng. Xinjiang, oh Xinjiang, kamu seperti biasa. Percaya diri dan rakusia. Bagus, beri dia 2 lagi. Biarkan dia berpikir aku suka padanya. Sebarkan berita ini. Ke Zhao Lan. Biar dia tahu Qin Zheng ingin melewatinya. Bekerja sama dengan kantor pusat. Baik, Nona. Kabarnya di sisi Zhao Lan. Mereka sudah mulai menyambut kedatanganmu. Bagus sekali. Beri formulir penilaian. Bikin dia percaya kalau kami dari kantor pusat beneran mau naikin dia jadi direktur. Iya. Qin Zheng dan Zhao Lan, kalian penjarakan aku 5 tahun, anakku tidak kenal aku. Sekarang aku mau lihat. Kalian saling berantem kayak anjing. Qin Zheng, oh Qin Zheng. Gak ngasih gioknya udah cukup. Berani-beraninya diam-diam bikin kontrak sama kantor pusat. Dia lupa Qin Corp terbentuk? Direktur Sao, Direktur Qin itu, mungkin dia mau beri hidup yang lebih baik. Apakah aku memintanya? Menurut aku dia mau kabur dari kendali. Ngomong-ngomong, aku baru dengar sebuah rumor. Katanya, Aku dengar. Nona Su punya perasaan pada Tuan Qin. Makanya dia berkali-kali mengajukan kerjasama pada Tuan Qin. Sifat pribadi Qin Zheng, aku paling mengerti. Dengan kemampuannya, seharusnya tak mungkin bagi grup sebesar Su aktif berdamai dengannya. Satu-satunya kemungkinan. Ada yang ingin membantunya. Rumor ini benar? Tak ada angin tak ada ombak. Kenapa Qin Zheng dulu mau bersamaku? Bukan karena dia merasa aku bisa membantunya? Tapi, kalau aku dapat posisi direktur ini, proyek Qin Zheng akan aku yang tangani. Semua keputusan di tanganku. Tidak boleh tidak, harus dapat posisi ini. Aku sendiri yang akan meminta batu giok kuno ini. Qin Zheng, oh Qin Zheng. Kenapa kamu tidak bisa? Mendengarkan dengan baik. Anjing yang tidak bisa patuh. Harus diikat dan diatur. Qin Zheng. Batu giok kuno itu di tanganmu tidak ada gunanya. Kalau kamu kasih aku bisa naik jadi direktur. Itu juga bermanfaat untuk perusahaanmu, bukan? Kalau dia naik jadi direktur, meskipun putri besar keluarga Su mungkin tidak bisa gampang mengendalikannya. Waktu itu,
Aku khawatir sepenuhnya di bawah kendali. Qin Zheng. Mana batu gioknya? Saat kamu sebut, baru aku ingat. Jade antik sudah saya bawa pulang ke kampung. Tapi tenang aja, saya sudah kirim orang untuk ambil. Jangan khawatir dulu. Saya harus cari kesempatan untuk kasih jade antik ke Nona Su. Penting untuk pegang teguh dukungan kuat ini, lalu apa urusannya dengan kamu Xiaolan? Suatu hari nanti, saya Qin Zheng akan berdiri di tempat tertinggi. Xiaolan, kamu pikir bisa kendalikan saya? Dalam mimpi, Pak Qin, ada yang melaporkan Anda. terlibat penggelapan dana, sekarang ikut kami pergi. Tuan Su. Qin Zheng dilaporkan Xiaolan, menggelapkan dana 5 tahun lalu, kini ditangkap. Apa yang kau bilang? Ya, Nona, ketidakadilan akhirnya akan dibersihkan. Tunggu. Jangan terlalu cepat senang. Tujuan Xiaolan menangkap Qin Zheng, Dia tidak akan segera. menghancurkannya. Tapi, Qin Zheng belum tentu. Pergi. Cari seseorang diam-diam mengikuti Xiaolan. Akan ada tontonan seru. Apa? Bos Su. Aku baru saja mendapat kabar. Qin Zheng. Bawa bukti, bebas tuduhan. Dilepaskan lagi. Apa? Apakah Xiaolan gila? Berani lapor saya. Untung sudah antisipasi. 5 tahun lalu. Saya sudah urus semua ini. Tak mungkin. Cepat keluar begini. Pak Qin, tahan emosi Anda. Dia ingin menghancurkanku. Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja. Jika aku benar-benar hancur karena ini, aku tidak akan bisa bangkit lagi. Mereka semua adalah musuh lamamu. Sekarang mereka mencarimu kemana-mana. Kamu pikir bisa menghindar? Xiaolan. Karena kamu tidak peduli. Jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak berperasaan. Pak Su, Xiaolan mengalami masalah. Dia kenapa? Musuh lama mencarinya dan membuatnya pingsan. Untungnya orang-orang yang diatur tiba tepat waktu. Kalau tidak, nyawanya terancam. Belum lihat drama dia dan Qin Zheng, tidak bisa mati begitu saja. Lanjutkan memprovokasi, aku ingin mereka tidak tenang. Qin Zheng, oh Qin Zheng. Kamu ingin lepas dariku. Mau banget naik pangkat ya? Kalau begitu, aku akan buat kamu jatuh dan rusak nama baikmu. Xiaolan memposting tentang Qin Zheng menyalahgunakan dana publik online. Mengarahkan netizen untuk menyerang dia. Sangat bagus. Mereka berdua sibuk bertengkar beberapa hari ini. Pasti tidak ada waktu untuk mengurus Zi, aku harus ke sekolah lagi. Aku harus mencari cara agar anak itu bisa menerima aku lagi. Qinzi. Siapa yang belum tahu? Ayahmu orang itu. Penjahat yang menggelapkan uang. Kamu tidak pantas ada di sekolah kami. Pergi. Kungar. Dia menggelapkan uang. Memaksa ibumu jadi kambing hitam. Benar atau tidak? Qin Zi. Mungkinkah seperti ayahmu? Juga penjahat ya? Ayah tidak punya. Menghukum penjahat. Berhenti. Mengapa kamu suka membuli teman sekelas? Bagaimana dengan Zi? Apa dia terluka? Apa semua yang mereka katakan benar? Apa semua yang mereka katakan benar? Zi, kamu percaya ibu nggak? Aku tidak percaya, aku hanya mau ayah. Pasti kamu wanita jahat ini. Sengaja menyebar rumor agar semua orang memarahi ayah. Zi, ada hal yang tidak seperti pikiranmu. Apa yang kamu dengar belum merasakannya dengan hati. Mengerti? Tapi,
Tidak apa-apa, ini urusan orang dewasa, tidak berkaitan dengan kamu. Jangan khawatir. Tapi karena kalian. Orang-orang bilang aku anak yang tidak disayangi. Bisa semena-mena. Mereka salah sama kamu. Besok akan bicara dengan guru. Harus bergaul baik dengan teman. Kita tak perlu memanjakan siapa. Jangan terlalu sombong. Kamu bisa bantu aku ibumu. Aku akan lindungi kamu. Kamu lapar? Kita makan yuk. Nona Besar. Bukankah Anda pergi menemui Tuan Muda? Ada apa ini? Qin Zheng ini. Tidak tahu apa dia ajarkan ke Zi. Membuat anak salah paham padaku sedalam ini, bahkan. Tak bisa menunggu lagi, harus segera bertindak, beritahu mereka. Besok melakukan inspeksi. Baik. Aku harus tampil sebaik mungkin. Selama membuat Nona Su senang, aku bisa naik jabatan dan sepenuhnya mengendalikan Qin Zheng. Agar aku bisa lepas dari Zhaolan. Cikensi. Su Chenxi. Kamu cepat pergi dari sini. Ini bukan tempatmu, cepat pergi. Siapa izinkan kamu datang ke perusahaan kami? Satpam. Spanduknya tertulis. Selamat datang untuk membimbing pekerjaan. Aku datang. Bagaimana? Tidak diterima di sini. Su Chenxi. Kamu masih berani mengaku jadi nona besar keluarga Su. Fubo yang sudah diperiksa. Dia sudah lama pensiun, bukan kepala rumah tangga keluarga Su. Dan kamu. Bukan nona keluarga Su. Jadi segeralah pergi. Jangan paksa aku bertindak kasar. Hal-hal kamu lakukan sebelumnya bisa aku abaikan sementara. Tapi hari ini, Kamu tidak boleh bertingkah di sini. Kuperingatkan, kalau kalian usir aku hari ini. Jangan Menyesal. Sekarang aku hanya menyesal. Tidak membiarkanmu mati di penjara, kalau tidak kau takkan membuat masalah. Kiamano. Bawa dia keluar, Beranti. Dia itu Nona Su. Aku baru saja melihat sendiri asisten Pak Tua Su. membukakan pintu mobil. Itu benar dia. halo Pak Su, saya adalah Zhaolan, manajer umum dari cabang Anan. Saya baru saja melihat kalian berani mengganggu seorang gadis. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang di cabang kita seperti ini membuli orang lain? Pak Su, Anda salah paham. Dia itu mantan istri saya. 5 tahun lalu dia melanggar hukum, kami bercerai. Tapi dia memikirkanku. Ini dia. Biarkan dia kejar ke kantor. Oh. Siapa kamu berani bicara seperti itu? Pak Su, ini aku. Qin Zheng. Oh. Aku ingat. Ternyata kamu. Bagus kalau Anda ingat. Tunggu sebentar ya, saya akan bawa dia keluar sekarang. Su Chenxi, masih berani melawan. Kamu tidak tahu siapa dirimu? Ini adalah putri sulung keluarga Su, berani sekali kamu melawannya. Apa? Mau berhenti di dalam negeri ini? Begitukah? Su Shangxi. Aku tahu. Kamu belum rela melepasku. Tidak mampu melepaskan posisi Nyonya Qin. Tapi jujur, sekarang Nona Su sudah tertarik padaku, kamu pikir kamu bisa bersaing dengan putri sulung keluarga Su? Qin Zheng. Kamu ini benar-benar. Pergi sendiri. Aku tak mau malu di depan Nona Su. Tapi kalau aku pergi, Gimana aku bisa lihat keseruan? Su Chenxi, sebenarnya mau apa? Ku beritahu, ini bukan tempat untukmu bertingkah. Tunggu dulu. Kapan aku suruh dia keluar? Qin Zheng, yang kusuruh urus bukan ini. Pak Su, tenang saja. Apa yang Anda minta saya urus, pasti selesai sebelum malam ini. Baiklah, Siyadi Sini Utama Memeriksa Pekerjaan. Lanjutkan saja. Qin Zheng ini ternyata memang mendekati Pak Su. Dia urus malam ini, pasti untuk memutus hubungan kita.
Dengge Anda suka batu jayak merah. Ini hadiah yang saya pilih untuk hadiah Castle Silicon Diterima. Bagaimana kamu tahu? Kualitasnya memang bagus. Terima kasih, Tuan Zhao. Ini giok bagus, sayangnya ukirannya adalah kilin. Menurut kata Tuan Su, seharusnya suka giok rui, kan? Selera Su Tuan muda tidak diketahui. Apa yang terjadi, saya? Tuan Su. Giok darah rui ini pusaka keluarga kami. Saya membawanya untuk Anda. Silakan lihat. Pusaka keluarga ya. Begitu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Pak Zhao, dilihat begitu, hadiah dari Qin Zheng ini lebih baik dari milik Anda. Tapi aku ingat pusaka keluarga ini ada cacatnya. Saat kecil Zi saat menangkap minggu itu, bukankah sudah terjatuh dan retak? Qin Zheng, kamu pilih hadiah catat untuk Bos Su. Apa maksudnya? Kalau bukan karena meremehkan kita kecil dan merasa tak pantas akan yang bagus. Qin Zheng, sebenarnya kamu tidak perlu memberi hadiah, tapi hadiah yang cacat ini. Bukan aku. Gawat, aku tidak ingat acara Anaki, tapi Su Chen si ingat. Dibawa keluar dan dibicarakan, hancurkan aku, Tuan Su, batu darah ini pusaka keluargaku. Aku menjaganya, tulus ingin memberikannya kepadamu. Tuan Su, Qin Zheng tidak berniat baik jika bekerja sama dengannya. Harus hati-hati ya. Shaolan, maksudmu apa? Apa maksudnya bekerja sama harus hati-hati? Saya hanya merasa kamu tidak tahu hadiah untuk Pak Su ada retakan. Itu menunjukkan kamu tidak melihat seksama. Tapi Pak Su, dia tidak teliti memilih hadiah untukmu. Jika dia menghargai hubungan ini. Apakah dia akan begitu? Kami benar-benar masuk akal. Qin Zheng, bawa pulang hadiah ini. Pak Su, tolong terima saja, percayalah pada saya. Barang ini tulus dari hati, ingin saya berikan kepada Anda. Soal perkataannya. Jangan dengarkan omong kosongnya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah. Kalau begitu hadiah ini aku terima. Sebenarnya aku datang hari ini untuk dua tujuan, yang pertama adalah pekerjaan. Aku dengar kemampuan kerja Pak Zhao bagus, jadi hari ini datang untuk memahami lebih lanjut. Tuan Su and Turtle memuji. Ini adalah analisis pendapatan perusahaan tahun lalu, silakan Anda lihat. Tidak boleh biarkan Shaolan naik jabatan, jika tidak akan lebih sulit lepas dari kontrolnya. Tuan Su, sebenarnya semua ini ada masalah. Selesai. Pak Su, sebenarnya dokumen ini ada masalah. Tidak ada apa-apa. Banyak yang dilebih-lebihkan. Bahkan ada banyak yang palsu. Qin Zheng, apa yang kamu omongkan? Pak Su, ini hasil kerja keras saya siang malam, mana mungkin palsu. Qin Zheng, sebagai tunanganku, kamu memfitnahku begini, fitnah. Shaolan, selama ini kamu menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi bukan sedikit. Pak Su. Di file ada kontrak ditandatangani Shaolan bertahun-tahun untuk kepentingan pribadi dengan perusahaan lain. Silakan lihat. Perusahaan-perusahaan itu sudah bubar dan bangkrut. Apa ini yang dia sebut sebagai kemampuan pribadi? Qin Zheng, jangan tuduh, perusahaan itu bangkrut, apa hubungannya dengan saya? Berani bilang kamu tidak menerima suap dari mereka? Saya. Oh ya. Porsche yang diberikan oleh Pak Zhang. Apakah saya membantu mengendarainya? Kenapa aku salah bicara? Jam tangan diberikan oleh Pak Li. Bukankah masih di sini? Zhao. Dia malah memakai barang yang kau beri untuk menekanku. Kau bisa tahan seperti itu. Qin Zheng. Barang ku berikan padamu, tidak tega ku gunakan. Kau malah menggunakannya untuk menekanku. Itukah hati nuranimu? Jika pria punya nurani, anjing bisa menikah. Kalau aku kamu, pasti tak membiarkan begitu saja. Apapun harus membuka semua aib hitamnya. Ya, aib hitam Qin Zheng, kalau begitu. Jangan salahkan aku kalau aku tidak akan ramah padamu. Pak Su kecil. Aku dipaksa Shaolan untuk bertunangan, kalau tidak. Bagaimana aku berhubungan dengan wanita aib seperti itu? Jika perusahaan Anda ingin mempekerjakannya, Anda harus hati-hati, jika tidak pengaruhnya pada perusahaan. Bisa sangat buruk. Oh. Begitu ya. Bukankah Anda meminta menangani masalah ini? Bukan berarti tidak ingin menghadapinya. Aku tidak berani. Bagaimanapun. Dia adalah manajer umum Su. Jika aku berselisih dengannya. Bagaimana bertahan di industri ini setelah ini?
Manner umum Jadi, kamu memang seangkuh dan sesombong itu? Shaolan, sekalipun menghancurkan masa depanku, aku akan membongkar kedokmu. Biarkan Presiden Su melihatnya. Kau benar-benar orang yang murahan. Tu as me déçu. Aku tahu statusku rendah. Cintaku padamu tulus. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan membuatmu tahu kebenaran. Haolan, kau tidak jelas? Laki-laki yang kau pelihara 5 tahun tidak punya perasaan. Sekarang melihat sesuatu yang lebih baik, dia berusaha keras untuk naik. Kau tidak ingat, dulu? Demi hartamu, uangmu, menjebakku, meninggalkanku. Apakah dia tidak akan meninggalkanmu juga? Jika aku jadi kamu, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Legipula. Hanya orang yang tidak punya apa-apa akan lebih patuh. Bukankah begitu? Hanya orang yang tidak punya apa-apa akan lebih patuh. Kinsheng, sebelumnya kamu bocorkan dataku kepada musuhku, aku tidak peduli. Karena aku pikir kamu hanya ingin menunjukkan keberanian sesaat. Gak nyangka hari ini kamu ternyata. Shaolan, ngomong apa kamu? Jangan kira aku gak tahu yang kamu lakukan. Dulu Kinsheng memohon ke aku, jadi aku mau bersamamu. Barang-barang yang aku kasih ke kamu, mahal-mahal aku sendiri aja gak tega pakai. Kok kamu bisa giniin aku? Pak Esu. Kamu beneran suka dia ya? Kamu tahu changing itu orang macam apa? Dia hanya peduli sama uang dan keuntungan. Orang kayak dia tuh bener-bener gak layak buat kamu suka. Oh, bagaimana maksudnya? Suchensi benar sekali. Kinsheng dulu bersamaku hanya demi uang. Bahkan demi bersama. Dia memfitnah mantan istrinya hingga dipenjara. Bertahun-tahun dia membuatku percaya bahwa dia melakukan segalanya demi diriku, demi uangku. Dia bahkan sering menyakiti anak-anaknya sendiri. Tapi sebenarnya, dia hanya peduli pada uang. Kamu maksudkan? Mantan istrinya dipenjara karena kesalahan, tidak bersalah. Benar. Itu Kinsheng yang menjebaknya. Bos Su, abaikan dia, Su Chenxi. Su Chenxi mendapatkan apa yang pantas. Saya punya bukti. Saya punya bukti. Ya, seperti itu. Berikan bukti padaku, semua yang dialami Su Chenxi. Harus kamu ambil semua, pergi. Shaolan, sudah dipikirkan baik. Mau gunakan dirimu sendiri untuk menghancurkanku? Zhaolan, kamu melunak? Hanya untuk pria ini? Aku harus mengucapkan selamat padamu. Tunggu saja dia meninggalkanmu. Dia sudah dekat dengan asisten manajer Su. Tiupkan angin segar di samping bantalnya. Kita lihat apakah bisa naik pangkat. Jangan bicarakan naik pangkat dulu. Posisimu sebagai manajer. Ketakutanmu tidak dipertahankan. Tidak bisa. Pergi. Shaolan. Belum sadar? Ini ulah Su Chenxi. Untuk memekabali hubungan kita. Pikirkanlah, kamu dulu merusak hubungan kita. Dia pasti sangat membencimu. Kenapa dia memberikan saran yang baik padamu? Jadi semua ini adalah rencanamu, kan? Su Chenxi, berani sekali kamu. Ah, Semua ini kau lakukan hanya untuk mendapatkan bukti soal masuk penjara, kan? semua ini adalah ulahmu. Su Chenxi, sudah kubilang, aku sudah tidak ada perasaan padamu lagi. Dan aku tidak mungkin punya hubungan dengan penjahat. Kenapa harus memaksa? Aku yang memaksa? Hari ini kau buat keributan. Sengaja di depan Yemsu untuk mengadu domba aku dan Shaolan. Bukankah itu agar bisa bersamaku lagi? Tapi ku beritahu kau. Tidak mungkin. Kinsheng, kamu sedang bicara apa? Su Chenxi, aku tahu perasaanmu sangat dalam, meskipun sudah begitu lama tetap tidak mau menyerah. Tapi aku beritahu kamu. Kita sudah selesai. Xiao Su akan datang untuk inspeksi. Aku tidak ingin membuat masalah ini jadi buruk, tapi sekarang sepertinya tidak ada gunanya. Apa yang ingin kamu? Kamu suka mengganggu hubungan kita, bukan? Tapi kenapa tidak melihat kemampuanmu sendiri dulu? Urusan kita bisa dibicarakan nanti, yang penting mungkin kita bisa bahas masalahmu dulu. Su Chenxi, mungkin kamu tidak tahu, dari saat pertama aku melihatmu, diam-diam aku sudah mengutus orang. Untuk membawa anak yang paling berarti buatmu. Bukankah sudah pulang bersama? Apa yang kamu, ayah bilang? Jangan terlalu dekat sama kamu.
Qin Zheng, urusan orang dewasa. Apa sebenarnya yang Kamu membuatku tidak nyaman. Aku juga bikin kamu gak nyaman. Hari ini aku akan membuat kamu dan Zi putus hubungan ibu dan anak. Ini adalah surat perjanjian disahkan. Setelah kamu dan Zi tanda tangan, hubungan ibu dan anak kalian benar-benar putus. Zi sudah tanda tangan. Sekarang, gilirannya kamu. Satpam, Pegang dia untukku. paksa saya untuk tanda tangan. Setelah tanda tangan, suruh pulang. Jangan berharap bertemu lagi dengan Zi. Tunggu. Pak Su. Ada apa? Qin Zheng, pernahkah saya katakan agar kamu menangani urusan pribadimu dengan baik? Pak Su, bukankah itu yang sedang saya lakukan? Kamu pikir saya bicara tentang Zhaolan? Saya sudah hubungi kamu. Ini bukan mama. Ini adalah perjanjian pranikah. Pewarisan harta. Mewarisi wakil presiden. Dokumen putus hubungan. Sudah kubilang, bersamaku kamu nggak akan rugi. Putri sulung keluarga Su. Dia anak tunggal. Setelah menikah, uangnya juga jadi uangku. Belum lagi. Ada kekuatan nyata dari keluarga Su. Asalkan kamu urus ini dengan baik, kita akan segera menikah. Kesepakatan ini langsung berlaku. Jadi, anak ini tidak bisa saya pertahankan. Maksudmu menyuruhku meninggalkan anak ini? Menyuruhku meninggalkan anak ini. Betul. Tuan Su. Ini kan anak kandungku. Saya tetap berpendirian sama. Keluarga suka tidak punya kebiasaan membesarkan anak orang. Qin Zheng, jika kamu tak mau anak itu, Berikan anak itu kepadaku. kamu kejar kemewahanmu, jangan hambat Zi kita. Diam. Jika nanti dengan Tuan Su juga akan memiliki anak kita, maka Zi juga tidak penting lagi. Qin Zheng, menikah dengannya. Lalu pertunangan kita sebelumnya apa artinya? Pero, Qin Zheng, pikirkan baik-baik. Apa kamu ingin anak ini, atau ingin menikah resmi denganku? Qin Zheng, Kalau kamu tidak rela melepaskan anak, sudahlah. Lagi pula banyak sekali orang yang ingin jadi menantu su family. Aku benar-benar tidak perlu terlibat dengan seseorang yang sejarah cintanya rumit sekali. Meskipun aku hari ini salah lihat. Jangan. Jangan pergi. Aku tidak mau anak. Kita menikah sekarang. Menikah sekarang. Kita selesaikan sekarang. Pak Su, bagaimana menurut Anda? Saya sudah tanda tangan. Saya sudah tanda tangan. Mulai sekarang. Qin Zi, anak ini tidak ada hubungan dengan saya. Ayah, apa maksudmu? Kenapa aku tidak ada hubungan denganmu lagi? Zi, nanti kamu ikut hidup sama ibu, ya. Aku bukan ayahmu. Jangan panggil ayah lagi. Kenapa ayah? Kenapa tidak boleh panggil ayah? Dasar anak ini. Aku sudah bilang, aku bukan ayahmu. Ibumu sangat menginginkanmu. Biar dia punya, kamu ikut dia saja nanti. Ayah, apakah Zi melakukan kesalahan hingga membuatmu marah? Aku minta maaf, aku akan memperbaiki. Sudah bilang jangan ganggu aku. Pergilah dengan ibumu. Jangan ganggu aku, mengerti? Ayah, aku mau ayah. Pergi. Zi, ayo pulang bersama mama, oke? Pulang bersama mama, ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, ayah tidak akan meninggalkanku, karena aku dekat denganmu. Itulah kenapa ayah tidak menyukaiku. Kamu dengar kata ayahmu menolakmu bukan karena aku, tapi karena uang. Karena keuntungan. Kamu pikir dia pernah peduli padamu? Dia biarkan kamu bolos sekolah, main game, baik untukmu. Apakah dia peduli dengan perkembangan? Tapi, Masih ingat apa yang kamu janjikan pada ibu? ayah bilang kamu penjahat, aku gak bisa ikut kamu. Zi, aku ibumu. Ibu, HMPH, ayah bilang cuma dia yang paling sayang aku di dunia ini. Apa ibu, aku gak peduli. Zi, jika dia ayah baik, kamu bisa tetap bersamanya.
tapi dia mendidik kamu dengan cara merusak. Tidak kok. Jangan bicara buruk tentang ayah. Kamu bilang dia sayang kamu? Berani taruhan, dalam beberapa hari dia pasti membawamu ke perusahaan Shaolan. Lihat saja ayahmu, pilih bisnis atau kamu. Tuh. Saya tidak tahu. Mama tidak pernah anggap kamu anak buruk atau tidak peduli keluarga. Jadi, pulanglah sama Mama. Kita tumbuh dengan baik. Ayo, pulang ke rumah bersama Mama. Saya tidak tahu. Pak Su, lihat, sekarang masalahnya sudah selesai. Jadi tentang kita. Urusan anak sudah selesai. Tapi bagaimana dengan yang lain? Qin Zheng, Wanita bernama Su Chenxi sengaja memprovokasi kita. Jika kamu balik sekarang, akan mengabaikannya. Qin Zheng, saya beri kamu 10 menit. Jika kamu tidak bisa mengurus ini, maka pernikahan ini, saya akan mencari orang lain. Apa bukti yang masih dipegang Shaolan tentang saya? Saat itu, saya membiarkan Su Chenxi menggantikan tanda tangan saya. Apalagi yang mungkin terlewatkan oleh saya? Qin Zheng, Izinkan saya memberitahu. Bukti saya cukup untuk mengambil nyawa Anda. sekalipun Shaolan memiliki banyak kartu tawar, mengingat kemampuan keluarga Su, Jika kamu mau, itu bukan hal yang mustahil. Tapi mengapa saya harus membantu Anda? Jika Nona Su mengatakannya seperti Anda. Selama Anda bersedia. Mulai sekarang aku adalah milikmu. Tuan Su, Anda benar-benar mau melindungi orang seperti ini? Apalagi dengan bukti di tangan saya. Anda yakin bisa menutupinya? Bukti dari Pak Zhao ada di sini. Qin Zheng, Lihat baik-baik, ini adalah foto saat kamu dan akuntan itu menghitung bersama. Saya juga punya video dan rekaman. Kamu pikir masih punya kesempatan? Kamu, sudah 5 tahun. Akhirnya aku melihat. kebenaran tentang ini. Sekarang ini belum cukup. Aku pasti buat Shaolan serahkan semua bukti untuk bersihkan namaku. Qin Zheng, lihatlah. Pilih dia demi uang. Sekarang dia bisa dorongmu ke jurang. Su Chenxi. Apa yang kau banggakan? Meskipun ada foto, kenapa? Selama ada Su kecil di sini. Dia akan membantu menutupinya. Oh ya? Bagaimana kalau saya bilang, saya sudah unggah foto-foto ini ke internet? Menurutmu, dia bisa menyelamatkan situasimu? Gila. Apakah gila, Shaolan? Menghancurkan saya, apa untung bagimu? Dan ini juga tidak menguntungkan untukmu. Memang tidak menguntungkan untukku, tapi aku tahu apa yang kuinginkan. Jika aku tidak bisa memilikinya, aku akan melakukan apa saja untuk menghancurkannya. Aduh, Gila. kamu pikir ini bisa ngapa-ngapain saya? Paling-paling saya, Qin Zheng, tak butuh perusahaan ini. Tanpa perusahaan, apa yang kamu punya, Qin Zheng? Keluarga Su itu keluarga terkaya. Mereka cukup keluarkan sedikit pun, sudah bisa lawan 10 Qin Group. Bukti ini tak cukup menjatuhkan Qin Zheng. Shaolan pasti masih punya lebih banyak barang bukti. Benar, Tuan Su anak tunggal. Jika saya kendalikan dia, harta keluarga Su jadi milik saya. Bukankah semuanya milikku? Benar, Shaolan. Kamu dengar? Aku tidak butuh perusahaan, punya Xiao Su saja sudah cukup. Qin Zheng, Kamu pikir aku hanya punya ini saja? Perjanjian yang memaksa Su Chenxi menandatangani. Kamu kira aku tidak punya bukti? Apa maksudmu? Saat kamu mengatakannya padaku, aku merekam semuanya. Shaolan, kamu gila ya? Barang-barang ini keluar. Kita berdua akan masuk penjara, tak ada yang lolos. Ku tahu. Tapi aku tidak punya pilihan. Kamu memaksaku, Qin Zheng. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kenapa kamu tidak memilihku? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia menyebarkan ini. Shaolan. Kamu pikir aku tidak punya rencana cadangan? Apa maksudnya? Awalnya kamu takut aku akan terus mengingat Su Chenxi karena adanya Zi. Jadi diam-diam kamu meracuni Zi, sebenarnya aku sudah lama tahu. Aku sudah merekamnya.
Tapi aku pikir mungkin tidak akan digunakan. Namun tak kusangka. Kamu bilang apa? Zhaolan ternyata meracuni Zi. Qin Zheng, Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kita saling tukar agar tidak ada hutang, jika tidak. Tidak ada yang bisa merasa senang. tidak bisa, jangan biarkan mereka saling tukar bukti. Chaolan, benarkah kamu rela melihat Qin Zheng lepas dari kendalimu? Itu bukan karaktermu. Time. Kenapa? Kena sasarannya. Benar. Bos Su, Anda sangat menghargai Qin Zheng ini. seharusnya Anda tidak ingin dia mengabaikan Zhaolan. Seperti mengabaikan. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, Jika bukti-bukti ini ada di tangan Anda, Qin Zheng ini tidak akan bisa lepas dari genggaman Anda. Bosu, jangan dengar ocehan. Dia bicara masuk akal. Qin Zheng, berikan bukti itu padaku, aku akan melindungimu. Qin Zheng. Apa kamu tidak percaya padaku? Kelihatannya ketulusanmu padaku barusan palsu, kamu hanya mengincar uang Su. Bukan, dia bahkan bisa menghitung istri sahnya. Bagaimana dia bisa menjamin tidak menghitung dirimu? Su Chenxi, bukan urusanmu. Akan kuberikan, Tuan Su. Ini. Ini bukti Zhaolan, kamu bisa menggunakannya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pak Su orangnya licik. Bagaimana tahu apa isi flash disk ini? Kamu. Begini saja, pakai komputer buat lihat, tidak rugi. Pak Su. Lihatlah. Mana mungkin saya menipu Anda? Mana buktinya? Berikan. Ini adalah bukti bahwa Su Chenxi membela Anda saat itu. Bagus sekali. Lupa bilang ke kalian. Sebenarnya aku bukan nyonya besar keluarga Su, identitasku yang sebenarnya adalah asisten direktur Su. Apa kau bilang? Nyonya besar keluarga Su yang sebenarnya adalah Jia. Direktur Su. Anda bercanda, kan? Dia hanya gadis yang miskin sekali. Tidak mungkin dia nyonya besar keluarga Su. Tidak mungkin. Dia pasti berbohong. Kenapa harus berbohong? Kalian gak mungkin berpikir, saya bergantung pada Qin Zheng. Yang tak berdaya, mudah dipermain. Orang yang lemah dan gak berguna. Qin Zheng, dulu benar-benar mencintaimu, sejak kau menolongku di sekolah. Saat itu aku merasa kau baik, jujur, dan berwibawa. Jadi aku mengejarmu tanpa henti. Tapi kemudian aku sadar. Kamu orang yang punya harga diri, dan juga sangat sensitif. Jadi, aku takut kita terlalu berbeda. Makanya ku sembunyikan identitasku sebagai putri keluarga Su. Kemudian kamu mulai berbisnis. Aku diam-diam membantumu, memberikan sumber daya agar masa depanmu lancar. Tunggu. Kamu membantu saya. Jelas itu adalah Zhaolan, tidak mungkin. Su berkata dia merasa King Group berpotensi besar, jadi menyuruh saya berinvestasi. Ayah saya hanya berinvestasi padamu karena saya. Zhaolan. Saya belum bicara tentang kamu. Kamu bilang jatuh cinta pandangan pertama ingin memilikinya. Hasil. Pakai sumber daya, istri sah, untuk mendekatinya. Bilangnya apa? Zhaolan, kamu membantu dia dengan kerjasama. Itu lucu. Mana mungkin. Shaolon. Aku bilang, dia bisa tinggalkan aku demi kepentingan. Dia juga bisa tinggalkan. Bagaimana? Apa aku salah? Posisi kamu masih jauh. Qin Zheng, orang yang kau perjuangkan untuk menyenangkan. Orang yang kau korbankan demi keuntungan pribadi. Manajer umum Zhao. Oh tidak. Tuan Su dan yang lainnya telah tiba di pintu. Mengapa Bapak Su datang pribadi? Presiden Su datang berkunjung. Mungkinkah mereka mendukung Su Chenxi? Jika Presiden Su berurusan langsung dengan kami. Kita tidak akan bisa bertahan hidup di negara ini. Hari ini ayahku tidak datang. Bukti yang kalian serahkan. Cukup untuk kalian masuk penjara seumur hidup. Kenapa bisa begini kenapa? Chenxi, kamu datang karena peduli padaku, kan? Kalau tidak, kenapa bersaing dengan Zhaolan? Untukku,
Mau dengar? Kamu ngomong apa? Kamu mencintaiku, kan? Kamu selalu teringat padaku. Jaga baik-baik bukti itu. Nanti kita lanjutkan hidup bersama. Kamu gila. Chenxi, bisa menerimaku? Begini, Chenxi, aku akan biarkan Zi panggil kamu ibu, panggil kamu mama, oke? Qin Zheng, berhenti mengemis. Sudah kuberi kesempatan. Itu kamu yang tidak menghargainya. Aku yang salah, aku yang hilaf, ini salahku. Chenxi, maafkan aku, beri kesempatan lagi. Boleh, ya? Kamu sekarang begini bukan karena merasa salah. Karena kamu merasa bakal hancur. Kalau ada orang status lebih tinggi di sini. Kamu pasti berubah sikap lagi? Pak Zhao, saya dengar Pak Su datang. Dia datang bersama putri untuk dan saya dengar dari Satpam, ada gadis muda di sampingnya dipanggil, anak manis. Apa katamu? Dia panggil orang lain, anak manis. Putri bungsu keluarga Su. Jadi artinya kamu bukan putri Tuan Su yang sebenarnya. Su Chenxi, berani sekali kamu mengaku sebagai putri sulung keluarga Su. Putri yang baik. Mungkin anak angkat ayah juga datang. Ayah benar-benar banyak memanggil orang untuk mendukungku. Di sebelah ayah adalah putri mitra bisnisnya. Dia putri dari raksasa di industri ini, hari ini ayah memanggilnya. Untuk benar-benar menghalangi kalian di industri ini. Percaya ucapanmu? Bagaimana mungkin kamu putri sulung keluarga Su? Kamu penipu. Kamu pandai mencuci otak sendiri. Kamu benar-benar mengira bisa menyamar jadi putri keluarga Su untuk menipu dan mencuri bukti? Satpam, tangkap dia. Kamu benar-benar... Kamu bisa mengendalikan... Jangan dengarkan omong kosongnya. Tahan dia. Ambil kembali flash disknya dari dia. Saya mau lihat siapa yang berani sentuh putri keluarga Su. Siapa berani menyentuh putri keluarga Su? Chenxi, ayah datang terlambat. Tidak terlambat. Ternyata kamu putri keluarga Su, jadi perebutan dan rasuah saya. Cari. Jaolan, saya bilang, saya dan kamu bukan musuh. Tapi kamu tega. Menyerang anak saya. Kamu di penjara. Jalani hidupmu di sana. Tangkap dia. Bawa mereka ke kantor polisi, masalah ini selesai di sini. Pak, mari kita pulang, oke? Ayo, makan lebih banyak. Lihatlah dirimu ini, berurusan lama sekali. Kamu jadi kurus. Pak, maafkan aku. Salahku terlalu keras Semua orang bisa berbuat salah. Tapi tenang saja. Apapun kesalahan yang kamu buat, Ayah, selalu ada buatmu. Ayo Tu as. Nona. Qin Zheng sudah dibebaskan. Kenapa bukti-bukti tidak berlaku, Zaolan? Memikul semua. sendirian. Jadi Qin Zheng akhirnya. Berhasil menjebloskannya. Apa terjadi dengan Zaolan? Qin Zheng begitu padanya. Nona besar, ada kabar Tuan Muda menghilang. Apa kau bilang? Zi hilang, Tuan Muda menerima telepon. Mau pergi beli mainan. Setelah bayar, orangnya hilang. Nona muda, Tuan Muda. Tidak akan ada masalah, kan? Anakku tidak apa-apa. Qin Zheng, dia baru dibebaskan. Zi hilang, pasti ulahnya. Kalau Benar Qin Zheng melakukannya. Lalu bagaimana dengan Zi? Sekarang pasti masih aman. Jangan khawatir. Kita kan. Ada akta notaris, tidak bisa membawa Zi pergi. Cepat cari. Nona, keamanan sudah keluar mencari. Jangan panik. macan biar galak tak makan anak. Apapun yang dilakukan, Qin Zheng lebih buruk dari binatang. Bagaimana aku bisa percaya dia tidak akan menyakiti Zi? Su Chenxi, Zi ada di tanganku sekarang. Jika ingin anak itu, lakukan seperti yang aku katakan. Qin Zheng, kamu meninggalkan Zi dulu. Sekarang kamu tak berhak membawanya pergi. Su Chenxi, Kamu sebaiknya hormat. Bagaimana kalau aku menyerah padanya? Aku tetap ayah Zi. Setengah jam lagi, pergilah ke kantor polisi untuk tanda tangan surat Keluarkan Zaolan.
Kalau tidak, aku tak yakin apa yang akan kulakukan pada Zi. Qin Zheng, kamu jahat. Dia adalah anakmu. Sensi, jangan khawatir. Ayah pasti akan membantumu menemukan Zi. Orang seperti Qin Zheng tidak punya hati nurani. Aku takut tidak akan melihat Zi lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nona Besar. Orang yang dikirim mengatakan tidak Jejak tuan muda tidak ditemukan di rumah atau perusahaan Qin Zheng. Tidak ada di mana-mana. Qin Zheng membawa pergi Zi. Dia akan cari cara sembunyikan diri. Atau membawanya pergi. Tunggu sebentar. Membawanya pergi. Tujuan utamanya membawa anak adalah untuk bantu Zhaolan lepas hukum kedua. Artinya aku dan anakku tak bisa bersatu lagi. Jadi, dia pasti akan membawa Zi pergi. Aku rasa Qin Zheng sebenarnya tidak bermaksud membantu Zhaolan, tapi lebih ingin pergi. Karena selama Zi ada di sisinya, dia selalu bisa mengontrolmu. Betul. Ke stasiun, ke bandara, cepat. Ya. Ayah, kamu mau bawa aku kemana? Ayah ajak kamu. Jalon-jalon que lui. Bagaimana? Kalau mama bagaimana? Qin Zi. Baru beberapa hari ya. Berpihak ke penjahat itu, kan? Tapi, aku merasa dia bukan orang jahat. Dia akan mengusir teman-teman yang menggangguku. Bahkan dia akan membuatku berpikir Untuk hidup damai dengan teman-teman. padahal, hari itu kamu yang tidak mau aku, kan? Zi, hari itu. Memang papa salah. Papa minta maaf padamu. Papa, kamu selalu bilang kalau mama itu orang jahat yang dipenjara. Hanya kamu yang paling baik padaku di dunia ini. Tapi, kamu selain membiarkan aku bolos, membiarkan aku main game, kamu tidak peduli padaku. Kamu tidak pernah jemput aku di sekolah. Bahkan pertemuan orang tua pun diwakili pembantu. Kamu tidak pernah peduli bagaimana hubunganku dengan teman sekelas. Ku kasih tahu. Teman-teman tidak mau bermain denganku. Kamu juga cuek. Benarkah kamu orang terbaik di dunia untukku? Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kenapa? Ayah biayain hidupmu, kamu gak puas? Ayah, dulu kamu gak pernah marahin aku. Oke. Zi. Main keluar negeri dengan ayah beberapa hari. Ayah. Nanti aku hadir conference orang tua buatmu. Gimana? Ayo. Nona, kami temukan adik kecil. Qin Zheng bawa dia ke stasiun barat. Stasiun barat? Baiklah, ayo kita pergi selamatkan anak itu. Jangan lihat lagi, ibumu tidak akan datang menjemputmu. Berhenti. Qin Zheng, kamu mau bawa Zi, Su Chenxi. Bagaimana tahu aku di sini? Karena aku paham, kamu sangat egois. Kamu bisa menjebakku, membuatku bisa berkonflik dengan Zhaolan, jadi bagaimana bawa pergi Zi demi menyelamatkan Zhaolan? Kamu akan memperlakukan dia seperti aku, membujuk dia membantu mengambil kesalahan. Ancaman bantu Zhaolan bebas tuduhan, hanya alasanmu untuk mengulur waktu agar bisa membawa pergi Zi. Aku peduli pada Zi. Selama mengendalikan Zi satu hari, kamu bisa mengancamku 1 hari. Ayo Zi, kesini sama mama. Bukan begitu. Zi dia. Dia mencariku sukarela. Zi, Katakan padanya, kamu sebenarnya tidak mau mengenalnya, kamu hanya mau bersamaku, kan? saya. Bilang Qin Zheng, bagaimana kamu mendidik anak? Masih bawa dia pergi. Saya tidak peduli. Su Chenxi. Anak tidak bisa tanpa ayah. Atau, biarkan aku dan Zi pergi, atau bawa kami berdua pulang, kita lanjutkan hidup bersama. Kamu masih punya malu nggak sih? Chenxi. Sebenarnya, Dia sendiri yang buat masalah, lalu menuduhku. Iya, Memang waktu itu. Aku putus darimu dan bertunangan dengan Zhaolan, salahku. Tapi waktu itu, aku diancam oleh Zhaolan. Chenxi, percayalah, aku tidak berniat mengkhianatimu, itu karena kata-katanya. Dia hampir melukai Zi. Kamu sudah lihat videonya.
Dia bahkan mau kasih obat ke Zi, Chenxi. Chenxi. Dan kamu bilang, aku nggak mendidik Zi dengan baik, tapi sebenarnya itu semua karena hasutan Shaolan. Chenxi. Sebenarnya aku juga korban. Maksudmu? Shaolan memaksamu salah gunakan dana? Apakah dia memaksamu menceraikan saya? Apakah dia memaksamu? Menghinaku seperti sebelumnya? Iya. Chenxi, kamu pintar. Sekarang wanita sudah di penjara. Apakah kita bisa Bersatu kembali? Bagaimana? Kamu dengarkan. Shaolan. Kenapa kamu datang? Qin Zheng, Dulu kamu bilang, kamu memanfaatkan Zi untuk memaksa Su Chenxi menandatangani surat pengertian. Kamu memohon padaku berulang kali. Aku dulu selalu berpikir, Su Chenxi terlalu tergila-gila, tak bisa melihat kenyataan. Orang yang tidak bisa melihat kenyataan adalah, ini aku. Su Chenxi, Sebelumnya aku selalu berpikir bahwa kamu yang merebut posisi yang kuimpikan. Jadi aku terus-menerus menghina kamu. Sebenarnya aku yang bodoh. baiklah. Aku bisa terima maafmu. Tetapi, perbuatanmu. Apa yang kau lakukan pada Zi, aku tidak bisa memaafkan. Shaolan mengakui apa yang dilakukan. Kata maaf ini. Aku hutang padamu, kamu juga tak perlu memaafkanku, Su Chenxi. Apa yang kamu katakan sebelumnya benar. Kita tidak pernah menjadi musuh. Orang yang mengkhianati istrinya sendiri, apa gunanya merebutnya? Salahkan saja. Kita semua pernah buta. Siapa yang tak tertipu oleh tampak lembut lu? Orang perhatian bikin bingung. Sekarang aku konyol. Pakai sumber dayamu menjatuhkanmu. Sangka diri lebih unggul. Ternyata aku yang benar-benar bodoh. Shaolan, Dengar aku. Sebenarnya yang tadi aku katakan. Semua itu buat menipu Su Chenxi. Apa yang kamu lakukan padaku, aku hargai, sungguh aku hargai. Bukankah kamu mencintaiku? Cintai aku. Kalau cinta, harusnya bantu aku, kan? Mencintaimu harus melakukan ini semua. bukankah dulu? Kamu juga menginginkan Su Chenxi baju. Sudahlah Qin Zheng. Jangan gunakan kata cinta untuk memaksa orang lain. Kata itu dari mulutmu sungguh membuatku muak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Maaf, dulu kamu penurut dan patuh. Kamu dan Su Chenxi hanya mengambil jalur cinta yang salah. Kupikir aku muncul untuk menyelamatkanmu. Kita berdua saling mencintai. Tapi pada akhirnya, aku yang sebenarnya bodoh. Sekarang aku melihat diriku jelas. Juga melihat dirimu jelas. Aku selalu berpikir bisa mengendalikan segalanya. Tidak menyangka akhirnya malah menyakiti orang yang seharusnya tidak kusakiti. Su Chenxi, terima kasih telah membawaku ke sini hari ini. Membuatku mengenali orang ini. Saya sekarang juga harus melakukan hal yang harus saya lakukan. Bangunlah. Bagaimanapun juga seseorang yang pernah saya cintai. Harusnya berharga. Kalau tidak, saya tak percaya penilaian saya. Shaolan, kamu sekarang sebenarnya mau apa? Hal yang pernah aku lakukan. Aku akan mengaku. Sama halnya. Kamu juga. Sebelumnya, Aku sungguh menanggung semuanya untukmu. Sekarang aku berubah pikiran, Qin Zheng. Dosa yang kamu lakukan. Sebaiknya kamu tanggung sendiri. Shaolan, percaya sama aku. Aku ada kamu di hatiku. Jangan ubah pernyataanmu. Tolong bantu aku sekali lagi. Percayalah padaku, kalau kamu bantu kali ini. Aku hanya milikmu. Gimana? Qin Zheng. Sekarang kamu benar-benar membuatku muak. Bagaimana mungkin aku, Shaolan, menyukai orang pengecut sepertimu? Su Chenxi, Apa yang kulakukan akan bertanggung jawab. bukan aku yang melakukannya. Aku juga akan jujur. Kesalahan yang kulakukan. Biar aku sendiri yang memperbaiki.
Chen-si. Kereta saya akan segera berangkat. Biarkan aku pergi, oke? Anggap saja sebagai melihat selama bertahun-tahun. Hubungan suami istri kita, kamu tidak pantas membicarakannya. Ayo, Zi, kita pulang. Kamu tidak bisa pergi. Zi, dengarkan aku. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan punya kebebasan lagi. Kamu juga nggak boleh main game di kelas, kamu juga nggak boleh bolos, kalau bolos bakal kena marah. Ini bukan hidup yang suka. Ayah, aku nggak mau bolos lagi, iya. Kamu nggak pernah marah aku soal ini. Tapi, Kadang-kadang, aku lebih ingin kamu marah, setidaknya aku merasa ayahku peduli padaku. Nggak boleh. Oh, Qin Zheng, kau mau lakukan apa? itu anak kandungmu. Su Chen-si. Jangan paksa aku. Zi, Kenapa kamu harus paksa ayah? ayah, Beberapa tahun sudah susah payah membesarkanmu. Ada yang aku korbankan demi kamu, bahkan berhubungan dengan keluarga Shaolan. Kamu tahu bagaimana aku melalui waktu ini? Selesai menunggu. Kenapa kamu tidak tahu diri seperti ini? Qin Zheng, tenang sedikit. Kita bisa bicarakan dengan jangan sakit. Diam San Chen-si. Selama 5 tahun di penjara, kamu ikut membesarkan anak ini? Apa hakmu mengkritik saya? Kamu masih tega membicarakan saya di penjara. Kenapa saya di penjara? Bukannya karena kamu? Baiklah. Tidak membicarakan ini. Begitu, kamu lepaskan. aku akan membiarkan. Bagaimana mungkin tidak, Su Chen-si? Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Apakah semua ini kesalahanku sendiri? Kalau kamu lebih awal memberitahuku siapa, putri sulung keluarga Su. Haruskah sampai hari ini, Qin Zheng? Apa kau belum sadar kesalahanmu? Masih merasa semuanya salahku? Kakaradak melihat. Sumber dari semua ini, karena keserakahanmu? Siapa yang tidak cinta uang di dunia ini? Kalau bukan kau menyesatkanku. Kau pikir aku suka Shaolan? Kau pikir dia mendirikan perusahaan untukku? Aku pria sejati, pria yang teguh berdiri. Tapi kamu tahu bagaimana Shaolan memperlakukan aku? Dia memperlakukanku seperti kucing atau anjing kecil. Harus membujuk dan menjaganya. Bahkan, harus menemaninya bermain permainan yang menghina. Semua ini kamu sendiri yang cari. Karena keuntungan. Bagaimana bebas? Kamu masih berani. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Aku hanya berharap. Aku tak ingin berhubungan denganmu. Apa maksudnya aku cari masalah sendiri? Kenapa? Kenapa kalian meremehkanku? Apa salah jika aku suka uang? Dan kamu. Kamu pengkhianat kecil. Ayah biasanya tidak baik padamu? Kenapa ingin ikut ibu? Mengapa? Karena ibu punya uang, kan? Jadi katakan, Su Chen-si. Bahkan jika hari ini Zi benar-benar mengalami kecelakaan. Itu semua karena kamu. Ah, tidak. Qin Zheng. Lihat, anaknya pucat. Jadi, persilakan dia duluan. Saya akan menyetujui syarat yang Anda yang menetapkan persyaratannya. Berikan aku segalanya. Oke, Saya butuh uang. saya ingin 1 miliar. Aku berjanji padamu. Ayah, mengapa melakukan ini? Diam, ayah. Bukankah kamu bilang, kamu yang paling sayang sama Zi? Zi, sayang. Setelah masalah ini selesai. Apapun yang kamu mau, ayah akan belikan, oke? Aku gak mau ayah lagi, diam. Qin Zheng. Semua uang yang kamu minta. Ada di sini. Ambil uangnya. Lepaskan Zi. Mama. Ji, bagaimana kamu? Apa kamu terluka? Maaf, Mama, aku tidak seharusnya berteriak. Seharusnya aku tidak memukulmu, semua salahku. Mana mungkin Mama menyalahkan Zi? Mama tidak pernah menyalahkanmu. Zi. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Akhirnya mau panggil aku Mama. Zi.
Anak bodoh. Tak ada ibu menyalahkan anaknya sendiri. Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ayo kita pulang. Nona Muda, Kin, Mencuri mobil dan kabur. Kejar. Nona Muda, Qin sudah tertangkap. Kin, Kamu benar-benar mengira, dengan kekuatan keluarga Su, kamu masih bisa kabur? Su Chen 11. Sekarang kamu puas. Benar, aku memang puas. Tapi kamu tahu, kenapa aku belum menyerahkanmu ke polisi? Kamu mau ngapain lagi? Kamu berhutang padaku. Tentu saja tidak akan melepasmu begitu. Kamu mau ngapain? Vigilante melanggar hukum, Su Chen. Camus, Berizik, Diam. Akan kutunjukkan sesuatu yang bagus. Pencapaian besar kamu. Seluruh internet tahu. Para pemegang saham lainnya sudah kabur, saham tinggal di tanganmu. Tanda tangan saja. Biar setelah keluar penjara, tak perlu mati kelaparan. Kau ini. Kau mau mengakuisisi perusahaan Qin. Ini jeripayahku, bagaimana bisa mengakuisisi dengan harga lebih rendah dari pasar? Ko. Tak mau tanda tangan ya sudah. Semoga kamu keluar penjara. Keluarga Qin masih ada, tidak terlilit hutang. Su Shangxi, Wanita Sialan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak mau kehilangan segalanya. Akutidag Boleh Keilongan Segalanya. Berikan padaku. Aku tanda tangani. Sekarang kamu mau tanda tanganinya. Terlambat. Turunkan 1 poin kamu. Tidak mau ya? Mau. Beri saya pena, saya tanda tangan. Qin Zheng, Qin Zheng. Kenapa kamu terbiasa tanda tangan tanpa melihat kontrak? Saya lupa beritahu kamu, akhir dari perjanjian tadi. Tambahkan perjanjian pemberian harta. Uangmu akan menjadi milik anakmu. Ketika kamu keluar dari, kamu akan tidak punya apa-apa. Su Chen Si, kamu gila. Lepaskan aku, Su Chen Si. Diam. Bawa dia ke kantor polisi. Qin Zheng, Qin Zheng. Kamu menipu aku 2 kali dengan trik ini. Tidak menyangka kamu sendiri juga terjebak dengan trik ini, kan? Bu. Kakek bilang, Suruh kamu makan yuk, ayo pergi. Ayo. Bu makan sayur. Aku tahu anakku Su Chen Si pasti yang terbaik. Bu, aku tidak akan bolos lagi, atau main game saat kelas. Aku pasti jadi anak baik. Aku percaya kamu pasti jadi anak baik. Aku harap Zi kita tidak terlalu lelah, yang penting sehat aman dan bahagia saja. Ibu, aku dulu ngomong kasar banget, kamu gak marah sama aku? Anak bodoh. Mana ada ibu marah sama anak? Sudah. Cepat makan sebelum makanan ini dingin. Hari ini, aku masak sendiri. Masakan rumahan ini, ayo cepat makan. Ayo, ambil. Zi, ambil yang besar. Kamu juga ambil 1. Baik, Ayo, makan. aku coba. Gimana? Bisa kan?